Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah ta'lim rutin Masjid Jami' Al-Hidayah, apa kabarnya? Sehat? Baik, kita melanjutkan kajian sifat sholat Nabi. Hari ini kita di bab yang ketiga. Kemarin sudah nyerempet sedikit tentang sifat berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Ulama bersepakat bahwasanya al-qiyamu ma'al qadir, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri adalah rukun sholat. Sesuai dengan sabda Nabi, sholli qa'iman, sholatlah berdiri, dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, dan kalau engkau tak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin, dan kalau engkau tidak mampu duduk maka berbaring. Jadi bahasanya berbaring, Pak, karena fa'ala jambin, di atas lambung. Jadi tidak mungkin dia terlentang. Kalau terlentang kan berarti di atas tulang belakang, punggung namanya ya, atau pinggang. Ini kalimatnya di atas lambung, berarti miring, mengarah ke arah kiblat. Hadis ini hadis sahih di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1117, dan Sunan Abi Dawud 952, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Kalau tidak mampu juga berbaring di atas lambung kanan, maka boleh terlentang. Begitu seterusnya selama hati dan pikiran masih sadar. Beda dengan orang yang sudah kehilangan akal dan kehilangan kesadaran. Maka zawalul akli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran, membuat dia tidak wajib untuk sholat. Selama masih ingat, wajib sholat walaupun sakitnya parah. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat terkait dengan bersedekap. Tak ulang lagi, tidak ada satupun hadis sahih yang disepakati oleh ulama kesahihannya sejak zaman awal yang menyebutkan di mana posisi tangan saat kita bersedekap. Karena tidak adanya, maka enggak boleh diklaim ini pendapat paling benar. Enggak boleh. Tapi enggak boleh juga kita berasumsi dengan pendapat kita sendiri. Berarti sandaran kita ulama. Enggak boleh bapak-bapak berasumsi dengan hadis, oh mungkin begini, enggak boleh. Oh mungkin kayak gitu, enggak boleh. Karena kita bukan ulama. Yang boleh menyimpulkan di mana posisi tangan adalah ulama. Ulamanya pun ulama fikih, mujtahid, yang layak untuk berfatwa. Nah, hadis yang paling sahih tentang bersedekap hanya mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini biar jelas ya. Dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia melihat Nabi. Jadi konteksnya adalah penglihatan sahabat. Dia melihat Nabi, rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fi sholati, ketika beliau masuk ke salat,
Kabbar, beliau bertakbir. Berarti yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Wasaffa hamman. Wasaffa hammamun hiyala udunaih. Saya ulangi. Wasaffa hammamun hiyala udunaih. Yang kedua tangan Nabi itu sejajar dengan kedua telinganya. Ini yang di telinga. Dengan kedua telinganya, tsummal tahafa bi taubih, lalu Nabi menyelipkan tangannya di balik pakaiannya. Nah, pakaian orang zaman dulu kan longgar. Belum ada kemeja dengan tangan seperti kita ini, Pak. Yang sempit begini belum ada. Ya, faktor zamannya zaman itu kan. Pakaian bangsa manapun longgar. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Nah, ini benang merahnya. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Lalu Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Stop sampai situ. Hanya mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti ini untuk mengklarifikasi kalau ada yang tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi terbantahkan. Atau ada pendapat dari sebagian madhab Maliki tidak bersedekap di dalam sholat. Di Indonesia agak sulit kita menemukannya. Tapi kalau kita ke Masjidil Haram, karena masyarakat dari berbagai macam belahan dunia datang ke situ, ketemu yang tidak bersedekap. Kemungkinan dulu Pak, sahabat maupun ulama yang mengajarkan ke kampung mereka atau ke negara mereka, ulama bermadhab Maliki. Atau setidak-tidaknya orang Syiah. Syiah juga mengambil pendapat tidak bersedekah. Tapi jangan katakan bid'ah, karena itu madhab Maliki juga. Madhab Maliki kan ahlu sunnah wal jamaah juga. Dan hukum bersedekah tidak wajib. Jadi bagi kita yang bersedekah pun hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bermakmum di belakang imam, dia begini sholatnya. Allahu Akbar, tidak sedekap, sah sholatnya. Tidak perlu ragu. Tapi yang lebih kuat pendapatnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis yang saya bacakan tadi Sahih Muslim 401, An-Nasa'i 882, Abu Daud, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya banyak sekali yang mengajarkan sedemikian rupa. Nah, kemudian dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, rahmat untuk umat di balik perbedaan pendapat para imam. Jadi kalau imam di sini Pak, imam beneran, Imam Malik, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, alias Imam Hambali. Ini bukan imam samudra ya. Bukan pula imam-imam sekarang. Dan biasakan Pak, kita mulai sekarang biasakan. Jangan langsung ngambil fatwa individu orang. Jangan. Kalau dia bukan mujtahid, jangan diambil. Apalagi fatwa yang nyalah-nyalahin orang. Kita ini kan zaman media sosial. Ada yang berfatwa begini langsung viral. Kadang-kadang kita ini nggak bertanggung jawab dengan isi kontennya. Kita sebarkan saja. Kita nggak tahu kalau isinya itu bisa memicu pecah belah. Karena kita nganggap semua yang dikatakan kalau atas nama agama pasti benar, belum tentu. Wilayah hukum itu wilayah intelektualitas, wilayah pemikiran, bukan wilayah hitam putih. Kalau babi haram itu hitam putih udah jelas kan. Tapi banyak perkara khilafiyah yang perlu yang namanya intelektualitas. Perlu dilihat yang berfatwa siapa, madhabnya siapa, mana, belajarnya di mana. Harus begitu. Kecuali perkara-perkara nasihat biasa. Kalau perkara nasihat biasa mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar, ya bagus-bagus saja. Tapi kalau fatwa, hukum sifatnya harus sama sekali disandarkan, tidak boleh pribadi. Karena banyak sekarang orang sembarang berfatwa. Saya ambil contoh Pak. Baru muncul fatwa yang mengatakan begini, jadi PNS haram. Coba, ada PNS gak di sini? PNS haram fatwanya. Latar belakangnya apa? Karena PNS digaji pakai uang pajak. Dan pajak itu kata dia hukumnya haram. Nah, kalau kita ikut fatwa begitu, mentang-mentang bukan PNS kita viralin, sakit hati semua PNS. Tersinggung semua kan?
Nah itu yang jangan. Begini aja simpelnya Pak, ada nggak fatwa MUI yang menyatakan jadi PNS haram? Nggak ada kan? Ya sudah, ikuti fatwa MUI. Mau janggutnya, mohon maaf Pak ya, janggutnya sampai ke tanah, kalau dia berfatwa dan tidak ada fatwa di MUI, abaikan. Harus begitu, karena zaman sekarang dikit-dikit viral, dikit-dikit di-share, bikin geger aja. Ya kalau dia bukan PNS terhadap fatwa tadi, kalau dia PNS kan beresiko tuh. Mulai dia galau kan, akhirnya kena penyakit asam lambung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Baik, terjadi perbedaan pendapat dalam kitab Rahmatul Ummah, disebutkan fi mahallin wad'il yadain, tentang penempatan ketika meletakkan kedua tangan saat bersedekap. Terjadi perbedaan pendapat. Faqala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kita nyebutnya Imam Hanafi ya. Imam Abu Hanifah berpendapat tahtas surah, di bawah pusar. Di bawah pusar. Ini pendapat Imam Hanafi. Wa qala Malik wa Syafi'i, dan berpendapat Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tahta sadrihi wa fauqa suratihi, meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i. Kemudian wa'an Ahmadi, dan dari Ahmad. Jadi kalau nyebut Ahmad berarti Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Riwayatani ashurhuma wahiyal lati ikhtarahal Kharqi. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, riwayatani, ada dua riwayat. Berarti tidak disandarkan ke satu pendapat, ada dua riwayat. Ashurhuma, dari dua riwayat itu ada satu yang paling masyhur sesuai dengan pendapat Imam Hambali. Apa itu? Wahiyal lati ikhtarahal Kharqi, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Kharqi. Siapa Imam Al-Kharqi itu? Muridnya Imam Hambali. Jadi ibaratnya begini Pak, kalau ngutip Imam Al-Kharqi 11-12 sama Imam Hambali. Jangan 11-12 lah, 12 sama gitu. Persis banget gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh Imam Al-Kharqi didapatnya dari Imam Hambali. Bagaimana pendapatnya? Kamadhabi Abi Hanifah, sama persis dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yakni di bawah pusar. Meletakkannya di bawah pusar. Rahmatul Ummah, juz yang pertama, halaman 37-38. Oke, saya garis bawahi. Karena enggak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan di mana posisi tangan, berarti kita tidak boleh punya asumsi pribadi, enggak boleh. Berarti kita harus ikut ulama. Nah, siapa ulama yang harus kita ikuti? Mujtahidin mutlak, ulama fikih. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Loh, mengapa harus mereka? Karena mereka lah yang paling paham dengan Quran dan paling paham dengan hadis dan paling paham dengan para sahabat Nabi dan paling paham dengan kondisi para tabi'in. Jadi ilmunya itu orisinil. Makanya kalau orang ngomong Pak salafi, salafus soleh, tapi dia nggak pernah pakai Imam Syafi'i, nggak pakai fatwa Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, dia bukan salafus soleh. Yang dikatakan salafi, salafus soleh, salaful ummah itu, yaitu fatwa fikihnya ikut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Makanya saya gedek-gedek banyak kelompok salafi zaman sekarang, tapi nggak mau ikut fatwa Imam Hanafi, nggak mau ikut fatwa Imam Hambali. Padahal yang dikatakan salafi itu 4 imam itulah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu salaful ummah. Generasi awal dari umat ini yang paling paham dengan Quran, dengan sahabat Nabi, dengan hadis Nabi, dengan sahabat Nabi, dan kondisi para tabi'in. Belajar ilmunya sangat dekat dengan masanya Rasulullah SAW.
Nah, pendapat para imam ini dua macam. Imam Hanafi sama Imam Hambali meletakkan tangan itu di bawah pusar. Imam Malik dan Imam Syafi'i meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Baik, saya mau praktekkan. Nih hukumnya. Jadi jangan ragu lagi kalau ikut ulama itu. Imam Hanafi dan Imam Hambali di bawah pusar. Saya tunjuk pusar saya. Ini pusar saya, Pak. Berarti kalau di bawah pusar bagaimana? Wad'ul kaffi 'alal kaffi. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jamnya dilepas dulu. Wad'ul kaffi 'alal kaffi. Begini. Letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ini pusar. Di bawah pusar. Ini madhab Hanafi dan madhab Hambali. Mujtahidin terkemuka ini, Pak. Ulama zaman awal begini. Jadi kalau ada orang sholatnya begini, enggak salah, benar ini. Begini cara meletakkan tangannya. Asal jangan ke bawahan ya, Pak. Kalau ke bawahan, waduh, takut salah ya. Begini. Kemudian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, tahta sodrihi, bawah dada, fauqa surati, atas pusar udel. Ini udel saya, ini dada saya, tengah-tengah. Nah, pergelangan begini. Nih, udel ya, begini. Nah, inilah yang populer. Inilah yang diamalkan sahabat Nabi, dan sahabat Nabi nyontohnya dari Nabi. Inilah yang diamalkan oleh para tabi'in. Inilah yang diamalkan oleh Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Makanya saya bingung kalau ada yang begini. Atau begini, Pak. Saya bingung gitu. Sumber fatwanya kemana gitu. Ini asumsi soalnya. Hanya asumsi saja. Begini. Ada yang begini ya? Atau bagaimana tuh? Ada yang begini. Menyerupai kayak agama lain berdoa. Begini, Pak. Kan begini. Orang Yahudi kan begini. Sedekapnya Yahudi kan begini, Pak. Kok kayak mirip Yahudi jadinya? Jadi saya menyarankan jangan terlalu begitu. Karena mengapa? Terlalu jauh dari pendapat ulama. Terlalu jauh. Saya tidak membid'ahkan, Pak, himbauan saja. Karena yang suka begini itu biasanya suka membid'ahkan orang gitu. Dikit-dikit ngomong bid'ah. Nah, perkara itu dia tidak punya dasar satupun yang menjelaskan kok begitu. Dari mana gitu? Sumbernya dari mana? Kalau ikut fatwa ulama tidak bisa, beginilah. Enggak bisa jauh-jauh atau begini. Dan itu masyhur. Ya, kan beda sih, Pak. Orang yang mengalami langsung sama baca buku beda kan? Beda. Orang yang mengalami langsung itu kontekstual. Sama orang yang baca dari buku, dari hadis saja. Nah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu langsung mengalami. Belajarnya di madrasahnya para sahabat Nabi. Kan nanyanya begini dulu. Kamu belajarnya sama siapa? Sama di madrasahnya Amr bin As, madrasahnya Ibnu Abbas misalnya. Ditanyain lagi, muridnya Ibnu Abbas siapa saja? Fulan, ini muridnya. Benarkah begini caranya? Jadi apa yang masyhur di masa itu? Kayak kita ini sekarang nih. Saya aja nggak bisa, Pak, menceritakan profilnya Bung Karno. Nggak bisa. Karena zaman saya sudah jauh betul sama Bung Karno. Kalau profil Pak Harto masih bisa saya menceritakan. Dikit-dikit kan. Tapi Bung Karno nggak bisa. Beda dengan orang yang hidup di zaman itu. Dia mengerti tentang profilnya Bung Karno. Itu pun kalau dia nggak ketemu langsung belum tentu benar kan? Cuma dapatnya dari pemberitaan kata orang. Nah, dalam hadis nggak bisa hanya kata orang, kabar burung namanya. Jadi harus ketemu. Itu yang disebut dengan sanad. Dari sipulan sampai. Jadi saya sarankan dua pendapat itu yang paling masyhur. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, juz yang pertama halaman 37 dan 38. Walaupun yang di dada ada hadisnya. Tapi asumsinya jangan ke atas. Terlalu ke atas. Baik. Saya masuk ke ada 3 macam pendapat mengenai posisi meletakkan tangan ketika bersedekap. Pendapat yang pertama, pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Didasarkan pada hadis, walaupun hadis ini dhaif ya, Pak. Tapi hadis ini untuk keterangan tambahan. Karena ulama zaman itu bukan cuma dari hadis yang biasa,
Tapi mereka memutuskan sesuatu dari apa yang biasa dilihat di zaman itu. Jadi paradigmanya konteks maksudnya. Baik. Dari Juhaifah An-Na'alian radhiyallahu an, dari Juhaifah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, dia berkata, minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi, yang termasuk sunnah itu meletakkan telapak di atas telapak. Telapak di atas telapak. Fi salati, di dalam salat, tahta surah, di bawah pusar. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Daud nomor 756, Musnad Imam Ahmad 877. Di keterangan tambahannya begitu. Ada yang memakai begitu, ada dalilnya, ada ulama yang memfatwakannya. Monggo silahkan amalkan. Pendapat yang kedua, nah pendapat ini bisa dirujuk ya Pak, kalau ingin kitabnya. Benar nggak dari Imam Hambali? Buka kitab Al-Mughni li Ibni Qudamah di juz yang kedua halaman 331. Mengkonfirmasi kalau itu pendapat Imam Hambali. Karena kitab Al-Mughni li Ibni Qudamah adalah kitab madhab Hambali. Ada Mughnil Muhtaj. Kalau Mughnil Muhtaj itu kitab madhab Syafi'i. Tapi kalau Al-Mughni li Ibni Qudamah itu Imam Hambali. Selanjutnya dalam kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir ini adalah kitab madhab Hanafi. Di juz yang kedua halaman 49. Keterangan tentang bersedekap di bawah pusar. Selanjutnya, pendapat yang kedua, meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Disebutkan oleh Imam Muslim, pendapat yang masyhur di kala itu, kata Imam Muslim, meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Yang masyhur di kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Keterangannya begini, bab wad'i yadihil yumna 'alal yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini dalam Sahih Muslim ya Pak. Imam Muslim dalam Sahih Muslim mencantumkannya. Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, tahta sadrihi fauqa suratihi, di bawah dada dan di atas pusar. Dalam kitab Sahih Muslim pada bab untuk hadis Sahih Muslim nomor 401. Jadi Imam Muslim itu seakan-akan mengomentari, walaupun tidak ada hadis yang paling sahih yang menyatakan sedekap itu di mana tempatnya, cuman yang populer di zaman itu meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Zaman siapa? Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Walaupun begini Pak, ahli hadis hanya bisa mengumpulkan hadis dan menguji kesahihannya, tapi dia tidak boleh berfatwa. Jadi fatwa itu mujtahid yang memfatwakannya. Jadi demikian. Selanjutnya Imam Nawawi kemudian menjelaskan. Wastihbabu wad'ul yumna 'alal yusra, disunahkan. Wad'ul yumna 'alal yusra, hendak meletakkan ya. Wad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Wa yaj'alahuma tahta sadrihi fawqa suratihi, dan menempatkan kedua tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Hada madhabunal masyhur. Ini pendapat kami yang paling masyhur, paling populer. Madhab kami, artinya madhab Syafi'i ya. Wa bihi qalal jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur. Al-jumhur itu siapa? Al-jumhur itu mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, dan mayoritas ulama yang tergabung dalam masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu al-jumhur. Kita sering ngomong, dikatakan jumhur ya. Jumhur itu siapa? Ya ulama, baik dari sahabat, ahlul ilmi, min ashabin nabi, dari sahabat nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa qala Abu Hanifah wa Sufyan at-Tsauri wa Ishaq, dan berpendapat Imam Abu Hanifah, kata Imam Nawawi ya. Imam Nawawi menjelaskan, berpendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan at-Tsauri,
dan Imam Ishaq, Abu Ishaq Al-Marwazi dari sahabat-sahabat kami bahwasanya meletakkan tangan itu tahta surah di bawah pusar. Saya ulangi, meletakkan tangan itu tahta suratihi, di bawah pusarnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an riwayatani, ada dua pendapat. Kal madhhabain, seperti dua pendapat itu. Wa an Ahmadi riwayatani kal madhhabain, dan begitu juga pendapat Imam Ahmad alias Imam Hambali, seperti dua pendapat itu. Ada yang mengatakan di bawah dada, ada yang mengatakan di bawah pusar. Silakan bapak-bapak rujuk Syarah Sahih Muslim juz yang kedua halaman 138. Ini karya Imam Nawawi ya, penjelasan kitab Sahih Muslim. Baik, selanjutnya dari Ibnu Jarir Ad-Dhabi an abihi, dari Ibnu Jarir Ad-Dhabi dari bapaknya. Qala, dia berkata, raaitu Aliyan radhiyallahu an, aku melihat Ali radhiyallahu an yumsiku simalahu biyaminihi ala rizqi fawqa surah, menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di bawah pusar, di bawah dada dan di atas pusar. Sunan Abi Daud nomor 757. Walaupun hadis ini ada ulama yang mengatakan tidak marfu'. Itulah makanya saya katakan tidak ada satupun hadis yang paling sahih tentang posisi meletakkan itu. Baik, pendapat yang ketiga sekarang. Meletakkan tangan di dada. Meletakkan tangan di dada. Ini pendapat An-Tawus, dari Tawus. Sayangnya Tawus saja, Pak. Qala kana Rasulullah SAW. Tawus ini kan bukan sahabat Nabi. Tapi ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in. Makanya nggak bisa dipastikan ini pasti sahih. Tapi Tawus ini adalah ulama tabi'in dan kredibel dalam mengungkapkan hukum agama, walaupun bukan mujtahid zaman mujtahid yang 4, lebih senior lagi. Imam Tawus berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tsumma yashuddu bainahuma, lalu mengeratkan kedua tangan itu ala sadrihi, di dadanya. Di sini Sunan Abi Daud nomor hadis 759. Ditambahkan dari Imam Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan bahwasanya kata Wa'il bin Hujrin, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasul, wa da'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Ibnu Khuzaimah nomor hadis 463. Jadi yang di dada juga nggak salah karena ada keterangan hadisnya. Tapi begini caranya. Saya ambil contoh. Kita urutkan pendapat senior Imam Hanafi, senior kan, di bawah pusar. Pendapat senior kedua bawah dada dan di atas pusar. Senior ketiga di dada begini. Tapi jangan terlalu tinggi ya Pak, di dada. Ambil posisi ulu hati. Boleh ke atas sedikit begini. Jangan begini ya. Jangan begini. Ya kok kalau mau menceng tuh jangan kejauhan gitu maksudnya. jangan jauh banget gitu ya. Kalaupun mau menceng. Jadi itulah keterangannya, jadi begini. Dada ya, bawah dada dan di atas pusar, atau di bawah pusar begini. Nah ini keterangannya. Jadi itulah pendapat. Atau tidak bersedekap sama sekali begini, nggak apa-apa. Tidak sedekap juga, Allahu Akbar, dah di samping badan. Tidak bersedekap. Apalagi sholat jenazah ya. Di sholat jenazah itu madzhab Maliki sama sekali tidak bersedekap. Allahu Akbar begini. Kalau kita bersedekap di sholat jenazah pun kita semua bersedekap. Nah ini khilafiyah, sekali lagi jangan dipertentangkan, tapi jangan pula merasa diri paling sahih. Saya agak keras mengklarifikasi yang begini tadi Pak, karena saya paham background saudara muslim kita yang begitu itu dikit-dikit ngomong bid'ah. Seakan-akan surga udah kaplingan dia sendiri kan. Saya sering sampaikan boleh beda pendapat, tapi jangan suka langsung ngantem orang.
Kadang-kadang saya juga bingung, mereka habis i'tidal begini, habis ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu bersedekap lagi. Ini satu pun dalilnya nggak ada itu, Pak. Bersedekap lagi habis ruku itu nggak ada dalilnya. Tapi kita madzhab Syafi'i tidak pernah membid'ahkannya. Tidak pernah. Silahkan orang bisa pakai kias, tapi dalilnya satu pun nggak ada. Tapi yang saya herankan, kelompok itu dikit-dikit ngomong bid'ah nggak ada dalilnya. Udah kita tunjukin dalilnya juga masih bid'ah juga kita ini. Padahal mereka sendiri mengamalkan sesuatu yang nggak ada dalilnya, yaitu bersedekap setelah ruku. Itu tidak ada dalilnya. Satu pun nas tidak ada. Tapi di madzhab Syafi'i tidak dibid'ahkan. Boleh saja kalau bagi yang mengamalkan begitu. Daripada tangannya begini-begini, diingatkan saja, boleh saja. Apa salatnya jadi rusak? Tidak. Kalau saya mengapa nggak mengambil pendapat kalau habis ruku begini tidak bersedekap lagi? Saya takut lupa jadi khilaf, macam Fatihah lagi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim, khilaf nanti, Pak. Takutnya begitu, namanya ngeblank kan? Nah, jadi begitu. Sampai di sini dulu kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, silakan. Iya. Ya. Yang begini ya, Pak. Duluin tangan kanan begini. Kanan begini, baru kiri ya. Ah, begitu. Itu asumsi. Itu bukan madhab ya. Itu asumsi. Yang namanya madhab itu harus pendapat ulama. Harus jelas sandarannya. Itu asumsi. Ada asumsi ulama mungkin. Itu pun masih ulama. Asumsi ulama atau ustadz. Dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Jadi kalau bersedekap, mau habis takbir Allahu Akbar begini. Cuman kadang-kadang santrinya salah ngelihat. Begitu begini, pikir santrinya muter tangan kiai. Muter nih. Akhirnya santri muter tapi nambah. Begini, gitu. Santri berikutnya nambah lagi 2 kali. Yang berikutnya 3 kali. Akhirnya ada yang bikin 7 kali. Muter-muter. Nah itu. Gara-gara ngelihat satu tadi, Pak, nambah terus dia. Jadi itu sekali lagi asumsi, bukan madhab. Karena kalau madhab itu berarti begini, Pak, pendapat ulama. Ini hal kita ya. Ulama itu saking tawaduknya dan menyelamatkan kita dari ta'assub, fanatisme buta yang berlebihan, tidak pernah menyebutkan ini Quran sunnah. Tapi mereka mengatakan madhabi, pendapatku. Madhabuna, pendapat kami. Mereka selalu mengatakan itu. Artinya begini, karena itu pendapat, tapi dia pendapat ulama, boleh diikuti, tapi tidak boleh diklaim paling benar yang lain salah. Makanya Pak, intelektualisme yang paling tinggi adalah dalam hal fikih wajib bermadhab agar tidak saling menyalahkan. Karena klaim tidak bermadhab itu bahaya. Karena dia akan mengklaim pendapatnya adalah Quran dan Sunnah. Menentang pendapatnya berarti menentang Quran dan Sunnah. Itu bahaya banget itu. Ini ulama itu saking bijaksananya, dia paling ngerti Quran, paling ngerti hadis dibandingin kita, tapi dia mengatakan ini pendapat saya. Ini yang disebut dengan madhab. Tapi beda kalau saya yang berpendapat, itu namanya asumsi. Karena saya bukan ahlinya dalam memfatwakan hukum fikih. Kita cuma membaca saja. Termasuk tadi yang muter-muter itu asumsi. Apakah boleh? Boleh saja, namanya asumsi kan? Boleh saja, tapi tidak boleh jadi hukum, itu saja. Enggak boleh jadi hukum, boleh saja. Nah, gitu. Asal jangan muter-muter tadi itu ya. Jelas. Termasuk begini, Pak, yang ke kiri ya. Telapak ketemu telapak. Gini ya. Di bawah rusuk kiri. Ini rusuk ya, sini. Ini asumsinya Imam Ali. Ulama tidak membid'ahkan, tidak. Tapi memperkenankan. Tapi ingat, jangan dijadikan hukum secara umum. Begini. Makanya banyak. Bermadzhab Syafi'i juga banyak yang ambil di kiri. Alasannya apa? Ini rusuk kiri kita ini adalah tempat keluar masuknya setan. Keluar masuknya setan. Ini dari sinilah keluar masuknya setan, maka ditutup begini. Dengan telapak tangan kiri ditempel tangan kanan. Karena di sini tempat keluar masuknya setan. Apakah itu juga boleh diamalkan? Jawabannya iya, boleh diamalkan.
Tapi jangan sampai berargumentasi begini. Kalau nggak gitu salah gitu. Jangan, itu saja yang harus dihindari, karena nggak ada satupun hadis yang paling sahih tentang posisi kedua tangan di mana. Jadi begitu. Baik, masih ada? Ya, silakan. Karena tidak konsisten karena ketidaktahuan, tidak apa-apa. Bapak-bapak ngamarin ini A, B, C, D dari semua mazhab, karena tidak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, sebaiknya kita ke satu mazhab saja. Sebaiknya. Dan Indonesia ini memang sudah punya background, Pak. Wali Songo itu bermadzhab Syafi'i. Wali Songo itu bermadzhab Syafi'i. Indonesia ini madzhab resminya Syafi'i, Syafi'iyah. Jadi nggak apa-apa kalau kita bermadzhab Syafi'i saja. Nggak apa-apa. Selain kita wajib ngaji ke majelis kayak gini, namanya muwajahah, ngaji ke majelis itu wajib hukumnya. Ngaji itu jangan virtual, Pak. Virtual itu untuk pelengkap aja. Ngaji juga jangan nonton YouTube. Itu cuma untuk tambahan saja. Terus serang saja, Pak, kalau cuma belajar ilmu, ngapain bapak-bapak ngaji ke sini? Kalau cuma ingin wah-wahan hebatan, ya udah bapak-bapak tanya sama kiai yang paling pintar saja. Namanya Kiai Haji Google radhiyallahu anhu, kan gitu. Itu paling pintar. Saya, Pak, bapak-bapak tanya, ada kepleset nggak bisa jawab. Sepintar-pintarnya kiai kita terotot sama pertanyaan, selip juga nggak bisa jawab. Tapi ada kiai yang pasti bisa jawab. Ya Google itulah. Bapak-bapak klik hukum waris tentang apa? Tanyalah di Google, ketemu langsung. Makanya pintar banget Google itu. Makanya kalau cuma ingin sok-sokan gitu saja, ya udahlah ke Google aja. Tapi ingat, belajar tanpa guru, gurunya setan. Itu bahayanya. Makanya sekali-kali boleh Googlean itu. WA saya nanya, belum tak jawab-jawab, Google aja dulu lah. Nanti tinggal klarifikasi sama saya, bener apa enggaknya, kan gitu. Google itu pintar banget itu. YouTube misalnya. Tapi ingat, jangan langsung diambil yang sedemikian rupa. Kita harus ngaji kayak gini, wajib muwajahah. Dengan dapat begini kita bisa mengamalkannya. Karena sudah jelas fatwanya. Tinggal kita, kalau dihadapkan dengan perbedaan pendapat, kita bijaksana. Jadi begitu. Baik, masih ada? Ya, silakan. Menggaruk di dalam sholat itu hukumnya boleh, mubah, dan tidak harus tangan kiri atau tangan kanan. Tapi kalau angop ya, nguap ya, menguap memang anjurannya menutup dengan tangan kiri, ada anjurannya. Tapi kalau untuk menggaruk ya tinggal posisinya aja, yang mana mudah. Mudahnya pakai kiri, kiri, gampangnya pakai kanan, kanan. Itu semuanya boleh. Sama kayak lagi nunjuk tuh, lagi nunjuk. Mudahnya yang mana? Jangan karena pengen pakai tangan kanan ngegaruknya, tangan kiri pindah ke kanan dulu begini. Nah, garuk tangan kirinya ditunjuk. Enggak harus kayak gitu juga kali, Pak. Garuk-garuk aja, ge. Ini karena begitu. Jadi garuk misalnya. Enggak harus begitu. Jadi mana proporsionalnya, mudah di kitanya. Karena hukum asalnya mubah saja yang demikian rupa. Baik, begitu. Silakan, masih ada. Yang mana? Oh, ini ya. Apakah keempat madhab ini ada kaitannya dengan Ka'bah di kota suci Mekah karena 4 titik? Iya, enggak juga ya, Pak. Karena madhab itu enggak 4 sih sebetulnya. Madhab itu banyak. Madhab itu artinya aslinya banyak. Cuman yang bertahan sampai sekarang itu ada 4 madhab yang paling populer di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ya lain lagi madhabnya sama kita gitu. Jadi imam madhab itu banyak, Al-Thawri misalnya, Al-Auza'i dan sebagainya. Cuman yang paling lengkap gitu, Pak, paling lengkap, paling banyak pengikutnya gitu ya, itu 4 madhab.
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali. Dan ini yang kitabnya paling banyak dan paling lengkap itu madhab Syafi'i. Paling lengkap. Jadi kepakaran ulamanya itu ada semua, bahasa Arabnya. Makanya bapak-bapak kalau masuk pesantren NU kan, belajar bahasa Arab mulai dari Jurumiyah. Itu paling lengkap. Sampai ngapal Alfiyah Ibnu Malik. Itu madhab Syafi'i semua. Jadi madhab Syafi'i itu ilmu alatnya lengkap sekali. Usul fikih pertama kali, Arisalah ya. Kitab usul fikih pertama kali dikarang oleh Imam Syafi'i. Ini memang paling lengkap di madhab Syafi'i. Dimulai usul fikihnya, alat sebagainya itu lengkap sekali. Dan selalu didahului dengan kupasan dalam. Enggak langsung hadis laju jadi hukum, tidak. Ayat langsung jadi hukum. Walaupun Imam Syafi'i berkata apa? Madhabuna sawab, yahtamilul khata'. Pendapat kami benar menurut kami, tapi masih mungkin salah. Luar biasa. Wa madhabu ghairinal khata' yahtamilu shawab. Pendapat selain kami mungkin salah menurut kami, tapi masih mengandung kebenaran. Harus begitu dia. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Baik, silakan, masih ada. Ya. Oh ya, pakai kopiah rambutnya keluar ya, menutupi tempat sujud ya. 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 Jadi kalau Gus Baha itu, kalau kayak Gus Baha begini, ya, gaya boleh, nggak apa salah. Rambut keluar begini, gaya Gus Baha. Yang nggak boleh itu kalau rambutnya sengaja ditutupkan di kening, nggak, itu yang nggak boleh. Gaya Gus Baha itu mungkin beliau punya sanad keilmuannya, punya alasannya. Karena memang begini Pak, Nabi itu tampak di sahabat kalau wudhu itu famasaha binasiyatihi wa alal umamah. Beliau itu selalu menghusap bagian depan kepala ini ya, lembut kepala ini, wa alal umamah, ke umamahnya. Umamah itu apa? Tutup kepala begini. Jadi Nabi nggak pernah ngelepas peci, tutup kepala waktu berwudu. Kecuali dalam posisi memang sudah dilepas. Jadi sering betul, bukan nggak pernah ya, sering betul Nabi itu berwudu tidak melepas umamahnya, tutup kepalanya. Jadi begini saja Nabi itu. Seperti caranya Gus Baha itu. Cuman saya kalau pakai peci begini kurang ganteng, gak enak saya. Kurang keren Pak, kurang keren. Mohon maaf Gus Baha ya. Gus Baha, kalau Gus Baha itu nggak perlu keren-kerenan Pak. Karena Gus Baha itu penampilannya biasa. Saya sering lihat sarung Gus Baha itu ngelinting, mengkeret ya. Jadi sarungnya aja merungkel-merungkel. Bajunya kemejanya biasa, bukan karena nggak digosok, karena sudah keseringan kepake. Memang ulama yang sudah dalam ilmunya Pak, kayak Gus Baha itu, penampilan nggak penting. Kalau sudah dalam ilmunya, sudah tinggi ilmunya, nggak, penampilan nggak penting, baju biasa saja. Yang penampilan itu penting ustadz-ustadz yang ngartis gitu. Karena mengapa? Ilmunya biasa saja. Untuk menutupi kekurangannya harus matching. Peci merah, iya, bajunya merah, matching untuk menutupi kekurangan ini sebenarnya. Kalau bajunya hijau, pecinya hijau gitu. Bajunya biru, pecinya biru. Jam tangan aja ngikut, merah juga jam tangan ini ya Pak. Ngapa kita matching-matchingin Pak? Karena penampilan untuk menutupi kekurangan. Kalau ulama beneran, yang benar-benar ulama ya, kalau Gus Baha itu benar-benar sing tenanan itu Pak, itu Quran berjalan itu. Memang betul-betul berilmu, lihatlah, biasa-biasa saja itu. Nggak perlu penampilan gitu, yang wah-wah banget itu nggak perlu. Biasa-biasa saja. Bahkan Gus Baha itu ceramah nggak disangoni, enggak. Dan beliau itu konsisten Pak, maunya ngajar, nggak mau keliling dakwah. Susah kita ngundangnya ke Lampung. Tujuannya apa dia datang ke Lampung? Nggak mau pengajian akbar gitu, nggak mau. Nanti disangoni 200 juta sekali ceramah, itu nggak mau. Luar biasa ya. Nah itu ulama beneran itu. Ulama beneran. Kalau bapak-bapak ngikutin fatwanya, insya Allah nggak salah, nggak nyimpang. Ulama beneran. Kalau kayak kita ini ya nggak disangonin, bini nanya, di mana sangunya? Iya, nggak takut dia curiga kalau nggak ada gitu. Saya mau ngomong Bu, Pak Aidi sarnya lupa.
Jangan-jangan buat bini muda, pikir ya kan. Nyimpen di mana gitu, subhanallah. Makanya kalau saya insya Allah ya Pak, kalau Gus Baha ya, Gus Baha itu memang itu ulama tenanan. Secara intelektual kita mengakui sedemikian rupa, dan beliau mungkin ya tadi punya sanad tersendiri. Boleh asal rambut ini tidak menutupi jidat. Jadi begitu. Toh juga pakai peci begini salah juga kan? Kan jadi kita ketutupan. Kalau begini salah, nggak sah sholatnya nanti. Begitu. Apalagi begini Pak. Peci begini buat main judi katanya. Kalau main judi peci miring, pecinya begini. Kalau sudah miring begini katanya bininya mau dua katanya kan begitu. Subhanallah. Tapi yang jelas begini, karena sudah masuk Isya, bapak-bapak yang suka pakai peci hitam itu termasuk malas nyuci. Peci hitam itu bisa 5 tahun nggak dicuci loh Pak, bener aja. Tapi kalau yang pakai peci putih seminggu nggak dicuci, dakinya kelihatan semua. Baik, demikian saya tidak bisa hisaan di sini karena ada tugas lagi. Saya langsung pamit ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.